Hai, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pita Saham, tempat kamu dapatin insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini kita bakal bahas price to book value ya. Kemarin seminggu yang lalu udah bahas cara menggunakan price to earning ratio berikut dengan Excel-nya. Sekarang saya langsung coba rasio yang juga populer dalam hal melakukan valuasi adalah price to book value. Jadi price to book value ini intinya adalah kamu fokus ke nilai buku perusahaan. Jadi apa itu nilai buku perusahaan? Intinya adalah eh, total ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Jadi konsepnya intinya jika nilai buku per lembar lebih rendah dibandingkan harga saham per lembar, maka saham tersebut kategorinya murah banget. Cuman jangan juga hanya melihat price book value-nya rendah, lihat juga lihat juga komparisinya, perbandingan dan sebagainya. Jadi ini langkah-langkahnya, tapi nanti saya coba langsung aja cara-caranya eh, via agar bisa langsung praktek. Jadi kelemahannya dulu ya, kelemahan PBV ini lebih cocok untuk perusahaan yang padat modal, contoh perbankan, energi, transportasi, dan manufaktur yang besar. Logika sederhananya, karena kan fokusnya dia itu kan nilai buku ya. Nilai buku itu kan depend sama ekuitas atau modal. Jadi ya perusahaan yang relate dan padat modal lah yang lebih pas untuk digunakan price to book value. Jadi kurang tepat juga untuk perusahaan yang memiliki banyak goodwill atau sejenis intangible asset yang besar. Dan hal di luar operasional perusahaan juga bisa mengubah nilai buku dengan mudah, misal melakukan buyback. Jadi, kenapa apa hubungannya buyback mengubah nilai buku per lembar dari suatu saham? Ini kamu bisa cek nanti ya. Nanti saya juga oke langsung aja kali ya. Nah, jadi saya bakal kasih contoh Telkom dulu ya, tapi tentang nilai buku itu di sini ya. Jadi buyback akan mengurangi jumlah ekuitas, sehingga jika jumlah ekuitas berkurang, maka nilai buku per lembarnya jadi gimana? Kalau jumlah modalnya berkurang dibagi dengan jumlah lembar sahamnya tetap, tapi karena dia melakukan buyback, maka jumlah modalnya kan jadi berkurang nih. Sehingga nilai bukunya jadi lebih besar atau lebih kecil, nanti price to book value-nya akan depend sama itu. Jadi kita contoh aja langsung ya. Oke, jadi saya coba menggunakan saham Telkom sebagai contoh, bukan berarti rekomendasi buy, sell, or hold. Ingat ya, disclaimer on. Why Telkom? Karena ya big cap contohnya. Jadi kamu cari apapun ya, bisa di Stockbit, bisa di aplikasi apapun. Yang penting kamu bisa mendapatkan data balance sheet seperti ini. Kemudian saya pakai yang quarterly. Kebetulan juga udah keluar data kuartal keduanya dan ambil yang satuan ribuan. Jadi seperti biasa ini tinggal di copy ya semuanya ya sampai sini misalnya. Nah, ini tinggal di copy, kemudian bawa ke Excel. Seperti ini. Nah, jadi tinggal dihilangkan aja huruf H-nya ya. Find and replace. Huruf K-nya dihilangkan dengan tidak ada replace all. Nah, bak oke. Jadi bakal seperti ini. Tapi tinggal dirapikan saja. Kuncinya adalah di angka total ekuitasnya. Jadi contohnya nanti bakal seperti ini. Ini dia contohnya. Nah, ini kan sudah dirapikan nih tadi itu ya. Jadi caranya seperti tadi, tinggal copy paste doang. Nanti bakal datanya kamu rapikan seperti ini. Jadi yang perlu dilihat adalah total ekuitas saja. Ini saya buat. Nah, total ekuitas saja ya yang perlu diperhatikan ya. Nah, di total ekuitas ini, oke, bedanya dengan price to earning ratio adalah kalau price to earning ratio kan kita melakukan 12 trailing months ya. Nah, kalau di price to book value itu tidak perlu mengontrol trailing months karena balance sheet atau neraca itu sifatnya akumulasi. Sedangkan laba rugi itu sifatnya setiap tahun, kan hanya setiap tahun ya. Jadi awal tahun ya udah dia nol. Itu alasannya ya. Jadi kalau kamu masih bingung silakan bertanya di kolom komentar kok tidak dilakukan 12 trailing months untuk ekuitas. Nah, dari sini saya coba compare seperti biasa year on year-nya untuk Telkom ternyata turun 0,23%, tipis banget. Expected growth-nya maksudnya apa? Saya cuma membandingkan
posisi ekuitas saat ini dengan ekuitas di posisi akhir tahun. Jadi nah, seperti ini ya. Tinggal dibandingkan Q2 sama Q4 2022. Posisi terakhir akhir tahun ya, ingat neraca itu balance sheet itu akumulasi, bukan seperti laba. Kenapa laba di 12 trailing months kan, dan kenapa ekuitas ini enggak gitu ya. Kemudian di average growth seperti biasa saya ingin tahu pertumbuhan si Telkom ini laba apa nilai ekuitasnya seperti apa tiap tiap tahun. Nah, jadi saya compare dengan expected growth dibagi dengan dirata-ratakan dengan 4 pertumbuhan di posisi akhir tahunnya semua. Seperti ini. Oke. Nah, baru kita langsung membuat proyeksinya. Proyeksinya ini yang perlu kamu masukkan kode sahamnya, current price-nya, book value per share. Nah, cari book value per share-nya dari mana? Posisi akhir tahun ya. Jadi bukan posisi saat ini ya. Jadi kalau posisi akhir tahun lihatnya di sini di posisi financial P annual. Nah, di sini temu book value per share-nya segini, 130.482. Nah, ini ya, 130.482. Average growth tuh yang tadi, average growth yang ini, kemudian expected growth-nya yang ini. Nah, kemudian kita coba membandingkan ya, menggunakan standar deviasi price to book value-nya dia, bisa dilihat dari sini. Kan ada banyak pertanyaan juga menggunakan 10 years, 5 years, 3 years, atau yang mana. Kalau 10 years saya rasa terlalu jauh karena kita lihat jumlah investor di Indonesia kan bertambah signifikan pada saat pandemi ya. Sehingga kalau 10 tahun kayaknya rata-ratanya jadi terlalu outliers sehingga lebih ideal 3 tahun atau 5 tahun menurut saya. Tapi kalau kamu pendapat lain silakan ya. Nah, ini saya coba yang 1 year. 1 year seperti ini price to book value-nya. Terus saya balik lagi ke sini. Ini saya pakai 5 year ya. Coba kita oke, coba kita 5 year dulu. Jadi diklik 5 tahun. Nah, ini dia 358 sebagai rata-ratanya dia. Oke, jadi kan namanya harga saham kan dinamis ya. Oleh karena itu kalau kamu buka buka aplikasinya berbeda hari, bisa aja jawaban standar deviasinya bakal berbeda karena kan harganya gerak terus gitu. Cuman paling tidak dia bakal di kisaran sekitar sini-sini aja. Jadi 252, kemudian maksimalnya di 4,63. Nah, dari sini kamu bisa dapat perkiraan harga saham based on price to book value untuk contoh dalam kasus ini adalah Telkom dengan asumsi dia turun expected growth-nya apa nilai bukunya bakal turun 5,97% gitu ya. Bahkan dengan turun pun ternyata rata-rata price to book value-nya Telkom saat ini lebih tinggi dibanding perkiraannya dibandingkan harga sahamnya saat ini yang di 3720 seperti itu. Tapi kalau kamu misalnya, kalau saya biasanya kalau ngelihat, oke, 5 year terlalu jauh, coba saya pingin lihat 1 year. Nah, 1 year-nya dia bakal, rata-ratanya bakal ke bawah lagi. Jadi saya coba ubah ya, 324. Nah, jadinya 3975 dengan asumsi ekuitasnya turun. Tapi kalau ekuitasnya kita anggap nggak mungkin turun nih, kayaknya positif lah paling nggak. Nah, jadi seperti ini. Jadi dari sini kan kamu bisa tahu kira-kira range harga wajarnya seperti apa, apakah kamu masuk atau enggak di saham ini. Kemudian ya balik lagi, perbedaan time frame maka perbedaan pilihan sahamnya, perbedaan tujuan keuangan juga beda strateginya. Jadi kalau kamu pendek dengan panjang jangka apa tujuan keuangannya atau termnya ya maka bakal beda. Kalau kamu pendek ya lihat teknikal lagi seperti itu. Ya, itu aja dari saya. Thank you udah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe, serta komen kalau kamu punya semacam pertanyaan atau punya masukan atau punya saham yang ingin dibahas lebih lanjut. Oke, itu aja dari saya. Thank you. Semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.